wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 26 Oktober 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan penggunaan senjata nuklir oleh Rusia dalam perang di Ukraina akan dianggap sebagai tindakan permusuhan terhadap kemanusiaan. Tidakkan Rusia yang mengancam penggunaan senjata nuklir merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan masyarakat internasional. Sama sekali tidak dapat diterima, kata Kishida saat berkunjung ke Australia hari Sabtu 22 Oktober 2022. Pada bulan Mei tahun depan, Kishida diperkirakan akan menjadi tuan rumah bagi para pemimpin kelompok 7 atau G7, negara-negara industri terkemuka di Hiroshima. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat pernah menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima yang mengakibatkan 140.000 orang tewas. 3 hari kemudian, Amerika Serikat menyerang kota Nagasaki di Jepang. Nah, Jepang tetap satu-satunya negara yang pernah terkena bom nuklir. Kishida mengatakan, periode 77 tahun tanpa penggunaan senjata nuklir tidak boleh diakhiri. Nah, pemirsa, apa bahaya kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara imperialis? Apa bahaya bila perang nuklir pecah? Bagaimana akan mencegah perang nuklir dan menghentikan dominasi Amerika Serikat dan Barat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat hubungan internasional. Beliau adalah Bung Budi Mulyana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya nih, Bung Budi? Sehat, Bung? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung, langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Nah, menurut Anda ini, Bung Budi, kira-kira bagaimanakah gambaran hubungan Amerika Serikat dan Rusia saat ini? Apakah di titik terendah sejak berakhirnya Perang Dingin atau seperti apa ini? Ya, sebenarnya posisi Amerika Serikat ya pasca Perang Dingin tentu dia menjadi negara yang pemegang hegemoni tunggal global gitu. Karena kekuatan Uni Soviet itu yang menjadi rival selama Perang Dingin kan jatuh. Dan Rusia sebagai suksesor dari Uni Soviet memang tidak sekuat Uni Soviet ya. Di satu sisi secara ideologis memang perlahan ideologi komunis tidak lagi dijadikan sebagai politik luar negeri Rusia untuk kemudian dijadikan sebagai kampanye globalnya. Di sisi lain juga Rusia mengalami pelemahan-pelemahan secara internal karena memang mengurusi negara yang sangat luas dengan keterbatasan ya, sumber daya yang tergerus selama Perang Dingin yang akhirnya kemudian mengakibatkan Uni Soviet runtuh. Ini menjadikan Rusia berkutat dengan upaya konsolidasi internal sampai kemudian Putin naik dan dia cukup dianggap berhasil untuk membawa Rusia kembali ke kancah global. Sampai kemudian kita sama-sama saksikan bagaimana kemudian Rusia berani untuk melakukan invasi terhadap Ukraina ketika melihat apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa, melakukan perluasan Eropa dan NATO ya untuk menjadikan Ukraina sebagai salah satu basis NATO yang bersinggungan langsung dengan Rusia. Maka memang pasca perang Ukraina ini hubungan Amerika dengan Rusia ini seolah-olah menjadi hubungan yang saling berhadap-hadapan gitu ya, dengan menebar ancaman-ancaman yang tentunya mengkhawatirkan masyarakat internasional. Dunia khawatir perselisihan di antara dua negara, yang satu adidaya, yang satu mantan adidaya yang memiliki
ya salah satunya senjata nuklir ini berimbas kepada konflik atau krisis secara global gitu. Apalagi tadi kalau disinggung ada ya mungkin masih gertakan ya upaya untuk penggunaan senjata pemusnahan massal nuklir. Dan kita tahu nuklir yang kita kenal dengan bom atom itu pernah digunakan pada saat Perang Dunia Kedua, dan ini menoreh luka sejarah yang mendalam dengan meninggalnya ratusan ribu orang secara sekaligus di Jepang. Makanya kemudian konflik Rusia-Ukraina yang di situ Amerika pun turut terlibat di dalamnya ini diupayakan terus dicegah agar tidak sampai ke level perang nuklir gitu. Jadi kalau kita lihat pola relasi antara Rusia dengan Amerika memang bisa disebut sebagai titik terendah ya. Tetapi sebenarnya hubungan antar negara itu kan dinamis. Mereka kadang bersaing di satu sisi, tapi di sisi lain tentu mereka juga mendapatkan keuntungan-keuntungan politik ya, yang tentu karena banyak aktor, banyak faktor yang terlibat, kita tidak bisa menjudge dari satu atau dua peristiwa saja. Itu Bung Ajis. Ya, baik. Lantas kemudian dengan situasi yang terjadi seperti sekarang, apakah ini juga menyiapkan untuk era yang baru, yang kemudian juga bisa berbahaya bagi kedua negara tersebut, atau bahkan bagi seluruh dunia? Ini mohon penjelasannya. Saya melihat dengan berlarut-larutnya krisis Ukraina ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak ya masuk. Silakan. Ya, saya melihat bahwa dengan berlarut-larutnya krisis Ukraina ini menunjukkan sebenarnya kedua belah pihak yang bertikai, baik secara langsung ya antara Rusia dengan Ukraina, ataupun pihak-pihak yang ada di belakangnya seperti Amerika Serikat dan Eropa di belakang Ukraina, ini relatif berhati-hati gitu ya, untuk tidak mengeskalasi konflik Rusia-Ukraina ini ke level yang lebih berat, lebih tinggi, bahkan lebih mengglobal gitu. Artinya Rusia dengan kekuatan nuklirnya pun dia tidak terburu-buru menyelesaikan invasi dia gitu dengan penguasaan wilayah Ukraina secara sekaligus, sekali serang, bombardir dan selesai, tidak begitu. Ini kan sejak bulan Februari kan berjalan. Ini sudah 8 bulan lebih konflik ini berakhir. Termasuk juga support dari Amerika Serikat terhadap Ukraina pun dilakukan secara tidak langsung. Amerika tidak mengirimkan pasukan langsung ya diterjunkan ke sana, tetapi memang itu digunakan oleh Ukraina untuk menghadapi serangan di Rusia gitu. Artinya dalam tanda kutip ya, kedewasaan berperang aktor global ini terjadi, sehingga toh apa yang digertakkan oleh Rusia untuk mengancam dengan nuklir ini pun tentu bukan gertakan yang sifatnya nyata ya, yang bisa langsung dilakukan, karena mereka akan hitung lebih panjang gitu. Dengan demikian memang ada, karena memang potensinya masing-masing punya kekuatan nuklir, tetapi menimbang resiko yang lebih luas gitu ya, selama mungkin kepentingan politik jangka pendek mereka bisa dapatkan, ancaman terhadap eskalasi peperangan yang lebih mengglobal, penggunaan senjata nuklir ini saya melihatnya masih relatif. Memang kalau ada kejadian-kejadian tertentu ya kita lihat ke depan. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau memang negara-negara imperialis saat ini memiliki senjata nuklir, ini kira-kira apa ini bahayanya terkait dengan hal tersebut untuk perdamaian dunia? Ya, sebenarnya kan atau perlombaan kan sebuah kejayaan dalam bernegara ya.
karena eksistensi negara itu adalah bagaimana negara itu bisa mampu bertahan, bahkan bisa mampu secara basis adil di dalam kancah global gitu, terutama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dan yang paling terdepan untuk menunjukkan eksistensi itu adalah kepemilikan senjata, terutama senjata-senjata yang memang bisa menggetarkan ya, menjadi faktor negara tunduk dan bisa bahkan turut terhadap kepentingan dari negara pemilik kekuatan senjata tersebut gitu. Makanya kemudian keniscayaan meningkatkan hal tersebut dihadap-hadapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, gitu ya, kelangsungan sukma yang terus-menerus antara kekuatan itu atau power kan bahwa negara itu berpikir untuk kepentingan bersama, mewujudkan perdamaian abadi dan seterusnya gitu. Dan ini memang terus menjadi sebuah kalau saya berpandangan memang ya realistisnya negara untuk kemudian bisa eksis itu yang pasti akan dikedepankan. Karena nilai-nilai itu kan harus lahir dari sebuah film mendasar. Kapitalisme Barat yang memang dia pragmatis, yang kemudian juga mensandarkan kepada hal-hal yang ikan kepentingan nasional, saya pikir idealis dalam kacamata saya ya, bagi negara-negara Barat itu hanya sekedar kosmetik saja ya, hiasan saja, pemanis dari ungkapan-ungkapan politik gitu. Karena faktanya negara yang kuatlah yang bisa mendominasi dunia ini secara global. Dan ketika negara yang kuat ini dikuasai ya oleh negara-negara yang berwatak kapitalistik, yang rakus, yang kemudian punya strategi imperialisme, saya pikir ancaman terhadap keamanan dunia dengan nuklir yang dimiliki itu nyata gitu. Cuman kan masalahnya rasionalitasnya di negara-negara kapitalis ini. Ketika negara-negara kapitalis ini tidak rasional, nah, mau tidak mau kita akan menghadapi kondisi dunia yang terancam. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Kalau kita melihat dari berbagai macam pemberitaan yang ada, ini kan kita juga melihat bahwa ancaman perang nuklir ini menurut beberapa tokoh ini kian menjadi nyata. Bahkan miliarder Warren Buffett ya, kemudian juga ada ekonom Nouriel Dr. Dum Robini, hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini telah membuat ramalan terkait dengan perang nuklir di masa depan. Mereka meramal adanya perang nuklir khususnya yang ditengarai oleh Rusia, Cina, dan kemudian juga ada beberapa negara yang memanas seperti Cina, Taiwan, kemudian Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Nah, sebagai seorang pengamat hubungan internasional, Anda melihatnya seperti apa ini? Kira-kira seandainya perang nuklir ini benar-benar terjadi, ini bahayanya seperti apa ini, Bung Budi? Iya, prediksi itu kan sudah muncul sejak pasca Perang Dunia Kedua ya, ketika Amerika Serikat mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan atom di Hiroshima dan Nagasaki gitu. Dan teknologi nuklir bahkan terus dan bahkan pada itu justru penyebaran senjata nuklir itu menjadi penyebaran yang sangat masif gitu. Sehingga melahirkan bagaimana upaya larangan penyebaran nuklir gitu. Cuman di sisi lain sebenarnya akhirnya
negara yang memiliki nuklir ini menjadikan kepemilikan nuklir ini sebagai alat gitu untuk mempertahankan dengan seolah-olah niatan baik damai ya NPT ini agar tercipta perdamaian dunia demi kemudahan. Di sisi lain mereka mempertahankan kepemilikan nuklir untuk menjaga hegemoni mereka gitu. Makanya kemudian tidak ada niatan negara-negara pemilik nuklir itu betul-betul memusnahkan nuklir sehabis-habisnya gitu ya, sehingga ideal tidak terjadinya nuklir itu bisa tercapai. Selama kemudian hegemon terutama Amerika Serikat menjaga kepemilikan nuklirnya, maka ancaman terjadinya perang nuklir itu akan terjadi gitu. Dan itu suatu hal yang sudah diprediksi dan tentu juga sudah diantisipasi dengan mencoba melakukan riset-riset untuk bagaimana melawan ya senjata nuklir di masa yang sehingga saya berpandangan ya perang nuklir itu bisa saja, cuman tentu kembali yang tadi saya sampaikan ini gantung sejauh mana rasionalitas ya pemimpin-pemimpin negara waras gitu, sehingga kemanusiaan tentang kelangsungan hidup umat manusia, karena yang pasti kalau nuklir terjadi bencana kemanusiaan, karena kan namanya senjata, dia akan menyasar sesiapapun ya, tidak hanya kombatan tapi juga non kombatan, tidak hanya manusia, tidak hanya bisa hancur sehancur-hancurnya dengan fakta kekuatan senjata nuklir yang sekarang ini ada gitu. Jadi tentunya pikiran ya bagi negara-negara pemilik senjata nuklir ini agar mereka menjaga rasio musnah masal itu, Bung Aziz. Ya baik, lantas kemudian jika memang nantinya perang nuklir ini benar-benar terjadi, apakah ini juga menunjukkan bahwa pelucutan senjata nuklir dan optimalisasi diplomasi damai ini gagal gitu. Kira-kira jika memang seperti itu, bagaimanakah caranya agar kita bisa mencegah meletusnya perang nuklir serta menghentikan dominasi Amerika Serikat dan Barat? Ya, satu-satunya yang bisa mencegah perang nuklir adalah bagaimana negara-negara pemilik senjata nuklir itu diambil alih oleh orang-orang yang idealis dan rasional gitu ya. Karena memang faktanya mereka sudah memiliki itu dan mereka enggan untuk untuk mencurahkan data yang sudah mereka miliki. Maka selama kemudian negara-negara yang memiliki, maka potensi nuklir itu ada. Maka caranya untuk tidak terjadi tentu negara-negara yang memiliki senjata nuklir itu harus dipimpin oleh orang yang berpikir tentang kemanusiaan, tentang idealisme umat manusia ya, kalau dalam bahasa Islam tentang rahmatan lil alamin ya, bahwa hidup itu harus menjadi kebaikan untuk semua gitu. Dan ini tentu harus dimuncul kesadaran politik yang tinggi di negara-negara tersebut gitu. Kalaupun tidak ya tentu harus dimunculkan negara adidaya baru yang memang memiliki karakter ideal gitu. Negara yang memang betul-betul menyebarkan rahmat, bahwa kepemilikan senjata itu bukan untuk mengancam negara lain, bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk mengamankan manusia, untuk mengamankan negara-negara yang lemah gitu. Bukan kemudian untuk mengeksploitasi negara-negara lain agar kemudian talisnya itu tercapai seperti yang sekarang ditunjukkan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya saya pikir dua hal itu yang bisa dibangun ya. Pertama tadi kesadaran politik negara-negara yang sudah memiliki nuklir, ya mereka harus terus dimuncul karakter rahmatan lil alamin, dan saya pikir itu ada dalam kendaraan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya, negara Islam, dan itu juga sudah ditunjukkan pada masa kekhilafan Islam pada masa sebelum runtuhnya ya. Itu Bung Aziz.
Baik, Mas Allah ini terima kasih nih syukran wa jazakumullah khairan kasiran kepada Bung Budi Mulyana ini atas pencerahan dan juga penjelasannya ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Bung Budi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.